Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Aditya Firmansyah dengan NPI 141220072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya, yaitu pengukuran produktivitas berdasarkan model-modelnya dengan pendekatan prospek. Di sini ada data keuangan perusahaan yang meliputi 6 aspek, yaitu aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Di sini NBI saya genap, yaitu untuk tugasnya itu 16 bulan. Yaitu di sini ada aspek produksi, pendapatan bersih, HPP, organisasi, nilai tambahan, biaya umum, penjualan, laba kotor, biaya penjualan, produk, laba kotor, biaya langsung, tenaga kerja, laba kotor, gaji total, modal, pendapatan bersih, modal. Rasio produktivitas aspek produksi. Di sini ada data produksi yang meliputi pendapatan bersih dan harga pokok produksi HPP dan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas produksi. Dan di sini pendapatan bersih dibagi HPP, yaitu rasio produktivitas produksi. Di sini ada semua. Di sini ada grafik aspek produksi, yaitu aspek produksi tertinggi yaitu ada di 1,91 di Oktober, produksi terendah di 1,115 yaitu 1,15, produksi tengah-tengah yaitu adalah 1,47. Indeks produktivitas aspek produksi. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas produksi dan grafik. Di sini ada rasio produktivitas produksi, yaitu dibagi terus dikali 100, hasilnya ini. Dan grafik indeks produktivitas tertinggi adalah 141 di Oktober, terendah yaitu 88 di Januari, tengah-tengah 112. Rasio produktivitas aspek organisasi. Di sini ada data yang meliputi nilai tambahan dan biaya umum dan hasil perhitungan nilai rasio produktivitas organisasi. Di sini nilai tambahan dibagi nilai biaya umum, yaitu di rasio produktivitas organisasi ini, yaitu di sini. Dan grafik aspek organisasi, yaitu organisasi grafik yang paling tinggi yaitu 2,69 di Maret, organisasi terendah yaitu 1,18 di Desember, organisasi tengah-tengah yaitu 1,79. Indeks produktivitas aspek organisasi. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas organisasi dan grafiknya. Rasio produktivitas organisasi yaitu indeks produktivitas itu dibagi rasio produktivitas organisasi dibagi bawahnya, yaitu nanti dikali 100, hasilnya ini. Dan grafik produktivitas IP organisasi paling tinggi yaitu 1,65 di Maret, terus yang terendah itu 73 di Desember, terus yang tengah-tengah itu adalah 110. Rasio produktivitas aspek penjualan. Di sini ada data penjualan yang meliputi laba kotor dan biaya penjualan.
yaitu laba kotor dibagi biaya penjualan, yaitu di sini hasilnya rasio produktivitas penjualan Januari ada di 5,69, Februari 6,17 dan lain-lainnya. Di sini ada grafiknya, yaitu rasio produktivitas aspek penjualan. Grafiknya itu yang tertinggi itu 12,01 di September, terus yang terendah itu 3,79, yang tengah-tengah itu 7,18. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas penjualan dan grafik, yaitu di sini ada grafiknya, itu yang tertinggi itu 236 di September, yang terendah itu 74 di Januari, yang tengah-tengah 141. Rasio produktivitas aspek produk. Di sini ada data yang meliputi laba kotor dan biaya langsung, dan hasil perhitungannya nilai, yaitu laba kotor dibagi biaya umum, yaitu rasio produktivitas produk itu Januari itu ada di 0,27, Februari ada di 0,41 dan lain-lainnya ke bawah. Di sini ada rasio produktivitas aspek grafiknya, yaitu grafiknya yang paling tertinggi yaitu 0,62 di Juni, yang terendah 0,17 di Maret, yang tengah-tengah 0,37. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas produk grafik, dan ini yang tertinggi grafiknya itu di 299 di Juni, yang terendah itu 64 di Maret, yang tengah-tengah 138. Rasio produktivitas aspek tenaga kerja. Di sini ada data produknya, yaitu laba kotor dan biaya, dan hasil perhitungannya yaitu laba kotor dibagi gaji total, yaitu Januari ada di 52,85, Februari ada 55,44 dan lain-lain. Di sini ada grafik aspek tenaga kerja, yaitu tertinggi 86,52, yang terendah itu 25,86 di Januari, yang tengah-tengah 47,52. Di sini hasil perhitungan nilai indeks produktivitas tenaga kerja dan grafik. Di sini ada grafiknya, yang tertinggi itu ada di 164 di Desember, yang terendah itu ada di 49 Oktober dan Januari, yang tengah-tengah ada di 8,9. Mohon maaf, yang tengah-tengah yaitu 89. Rasio produktivitas aspek modal. Di sini ada data laba modal, ada pendapatan bersih dan modal. Di sini pendapatan bersih dibagi modal, yaitu Januari ada di 0,95, yang di Februari ada 1,23 dan lain-lain. Di sini ada grafik aspek modal, yang tertinggi ada di 1,23 di Februari, yang terendah ada di 0,64 Agustus, yang tengah-tengah 0,85. Hasil perhitungan nilai indeks produktivitas modal dan grafiknya, yaitu yang tertinggi 130 Februari, yang terendah ada 67 Agustus, yang tengah-tengah 89. Rasio produktivitas. Berikut merupakan tabel rata-rata rasio produktivitas ke seluruh aspek. Produksi dengan total 41,93, rata-rata 2,62. Organisasi ada di totalnya itu 51,46, rata-rata 3,22. Penjualan totalnya 186,16 dengan rata-rata 11,64. Produk total 9,81, rata-rata 0,61. Dan tenaga kerja totalnya itu
1.500,30 dengan rata-rata 93,77. Modal total 27, rata-rata 1,69. Di sini sedangkan berikutnya merupakan grafik rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek. Dan aspek-aspek grafik yang tadi itu rata-rata yang paling tinggi itu 93,77 di tenaga kerja, yang terendah itu 0,61 di produk, yang aspek tenaga yaitu 18,92. Kesimpulan dari hasil kerja tadi itu yang rata-rata rasio produktivitas yang satu yaitu aspek dengan produktivitas rata-rata tertinggi dengan tenaga kerja. Aspek dengan produktivitas rata-rata terendah yaitu di produk dengan total 0,61. Aspek lain-lainnya memiliki rata-rata kisaran 18,92. Indeks produktivitas tertinggi dan terendah yaitu satu, indeks produktivitas tertinggi terjadi pada aspek tenaga kerja. Indeks terendah cenderung terjadi pada produk sehingga memiliki perbaikan secara menyeluruh. C. Rekomendasi peningkatan produktivitas aspek tenaga kerja yaitu 1. Peningkatan kualitas bahan baku yang konsisten. 2. Penerapan SOP produksi secara disiplin. 3. Pemeliharaan mesin secara rutin. 4. Pelatihan keterampilan operator secara berkala. 5. Penyederhanaan desain produk bila memungkinkan. Yang ke-6. Implementasi sistem monitoring produk digital. Sekian dari hasil kerja saya. Bila ada salah kata apa yang secara kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.